Angkatan Bersenjata Federasi Rusia kian agresif melanjutkan operasi untuk menetralisir personel Angkatan Bersenjata Ukraina yang menerobos masuk ke wilayah-wilayah Kursk. Unit-unit grup pasukan Sever Rusia menyerang formasi Brigade Mekanis ke-41, ke-44, ke-47, ke-115, Brigade Serangan Udara ke-82 dan ke-95, Brigade Marinir ke-36, Brigade Pertahanan Teritorial ke-117 dan ke-129 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Darino, Zelenislav, Leonidovo, Nizhny-Klin, dan Novovanovka. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat menghancurkan personel dan perangkat keras musuh di dekat Bogdanovka, Darino, Martinovka, Mirny, Nikolayevka, Nikolayevo-Darino, Novaya Sorochina, Plehovo, Sverdlikovo, Staraya Sorochina, dan Cherkaskoye-Porechnoye, serta Basovka dan Zhuravka di wilayah Sumy. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mengalami kerugian hingga 320 tentara, 2 tank, termasuk 1 tank Leopard 2 buatan Jerman, 1 kendaraan tempur infanteri Bradley buatan Amerika Serikat, 1 pengangkut personel lapis baja, 15 kendaraan tempur lapis baja, 10 kendaraan bermotor, 3 sistem artileri gerak sendiri, dan 1 stasiun peperangan elektronik. 6 prajurit AFU menyerah. Militer Rusia 19 November melansir, sejak Ukraina menerobos wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 33.990 tentara, 215 tank, 141 kendaraan tempur infanteri, 116 pengangkut personel lapis baja, 1.190 kendaraan tempur lapis baja, 968 kendaraan bermotor, 294 senjata artileri, 40 peluncur MLRS, termasuk HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 13 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut muat, 67 stasiun IU, 13 radar perang anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan material lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim pada 19 November bahwa Ukraina meluncurkan rudal jarak jauh buatan Amerika Serikat menyerang Oblast Bryansk, Rusia. Demikian dilaporkan kantor berita Rusia, TASS. Hal ini bertepatan dengan beberapa media Ukraina yang melaporkan bahwa, menurut sumber militer yang dirahasiakan, Ukraina berhasil menyerang fasilitas militer Rusia di Karachev, Bryansk Oblast. Jika dikonfirmasi, ini akan menandai pertama kalinya Ukraina menggunakan rudal jarak jauh buatan Amerika Serikat di wilayah Rusia sejak Washington melonggarkan pembatasan minggu lalu. Pasukan Kiev sebelumnya hanya mengerahkan persenjataan terhadap target Rusia di wilayah Ukraina yang diduduki. Klaim tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Seorang perwakilan militer Ukraina menolak mengomentari laporan tersebut. Pejabat Ukraina sebelumnya melaporkan serangan dengan persenjataan yang tidak disebutkan terhadap gudang senjata Rusia di Karachev pada malam hari tanggal 19 November, yang dilaporkan menyimpan amunisi artileri, termasuk amunisi Korea Utara, bom berpemandu kabupaten, rudal anti pesawat, dan amunisi peluncur roket. Dilansir salah satu media berpengaruh Kiev Independent, seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kepada Reuters bahwa Ukraina telah meluncurkan 8 rudal ATACMS ke fasilitas militer tersebut, dengan pertahanan udara Rusia mencegat 2 rudal tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim setelah serangan tersebut bahwa pasukannya menembak jatuh 5 rudal dan merusak 1 rudal ATACMS. Serpihan rudal jatuh di fasilitas militer di Bryansk Oblast dan memicu kebakaran tetapi tidak menimbulkan korban atau kerusakan, diklaim kementerian tersebut. 12 ledakan sekunder terdengar sekitar pukul 2.30 pagi, staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan. Penduduk Karachev melaporkan ledakan dan detonasi, termasuk dugaan serangan terhadap pangkalan militer,
sebagaimana dibagikan dalam obrolan lokal dan dilaporkan oleh outlet media Rusia Astra. Kota tersebut terletak lebih dari 100 km, 60 mil, dari perbatasan Ukraina. Rudal ATACMS buatan Amerika Serikat memiliki jangkauan maksimum 300 km, 190 mil. Satu lagi wilayah strategis Ukraina di Donbas jatuh. Tentara Rusia mengibarkan bendera di atas Novaya Ilinka. Brigade ke-114 Angkatan Darat ke-51 Rusia melanjutkan misinya merebut wilayah Donbas. Hari ini pemukiman lain di Donbas berada di bawah kendali kami. Perencanaan yang tepat dan tindakan terkoordinasi memungkinkan penghancuran posisi utama musuh, memastikan pembersihan menyeluruh di area tersebut. Pengibaran bendera kami di atas rumah-rumah yang telah dibebaskan menekankan tekad dan ketangguhan para pejuang. Demikian keterangan video Brigade ke-114 Rusia disertai rekaman menghancurkan pertahanan terakhir Ukraina di Novaya Ilinka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengisyaratkan membuka pintu perdamaian dengan negara tetangganya Rusia. Ukraina layak menjadikan tahun depan sebagai tahun perdamaian, kata Presiden Volodymyr Zelensky pada 19 November selama sesi luar biasa Parlemen Eropa yang didedikasikan untuk hari ke-1.000 perang skala penuh Rusia melawan Ukraina. 1000 hari perang adalah tantangan yang luar biasa. Ukraina layak menjadikan tahun depan sebagai tahun perdamaian, kata Zelensky. Rusia melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina 24 Februari 2022, memperluas agresi mereka di luar wilayah Donbas yang diduduki dalam upaya untuk secara efektif mengakhiri kenegaraan Ukraina yang merdeka. Dalam pidato daringnya, Zelensky berterima kasih kepada para mitra atas dukungan mereka dan mendesak mereka untuk tidak melupakan bahwa kekuatan persatuan Eropa lebih besar daripada Presiden Rusia Vladimir Putin. Jika kita dapat menghentikan cara hidup Eropa agar tidak runtuh, maka kita pasti dapat mendorong Rusia menuju perdamaian yang adil, ditambah Zelensky. Presiden Ukraina juga menekankan perlunya sanksi yang lebih keras, terutama terhadap apa yang disebut armada bayangan, Rusia yang mengangkut minyak mentah dan produk minyak untuk menghindari pembatasan yang ada. Jika ada orang di Eropa yang berpikir mereka dapat menjual Ukraina, atau negara lain, seperti negara-negara Baltik, Balkan, Georgia, atau Moldova, ke Moskow dan mendapatkan sesuatu sebagai balasannya, ingatlah kebenaran sederhana ini, tidak seorang pun dapat menikmati ketenangan di tengah badai. Tonggak sejarah ini terjadi saat Ukraina bersiap menghadapi musim dingin yang sulit dan tidak menentu. Rusia, pada 17 November, meluncurkan salah satu serangan udara terbesarnya terhadap jaringan energi Ukraina, yang mengakibatkan warga sipil tewas dan terluka di berbagai wilayah. Masa depan bantuan militer Amerika Serikat ke Ukraina juga dipertanyakan saat Presiden terpilih Donald Trump bersiap untuk memangku jabatan pada bulan Januari 2025. Sementara itu, ribuan pasukan Rusia dan Korea Utara telah berkumpul di Oblast Kursk, Rusia, bersiap untuk melancarkan serangan balasan terhadap pasukan Ukraina. Situasi yang meningkat di Kursk dilaporkan mendorong Presiden AS Joe Biden untuk memberikan izin kepada Ukraina untuk menggunakan senjata jarak jauh Amerika di wilayah Rusia. Unit Sever kelompok utara Angkatan Bersenjata Rusia memukul mundur serangan balik personel Angkatan Bersenjata Ukraina di daerah perbatasan wilayah Kharkov. Kontak sengit sempat berlangsung sebelum kelompok penyerang Ukraina dipukul mundur. Dalam rekaman,
Kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang posisi Rusia di antara pemukiman Lipsy dan Glubokoe. Tank dan kendaraan tempur infanteri mencoba menerobos pertahanan kelompok pasukan Sever di pendaratan. Selama pertempuran, pasukan kami menghancurkan hingga 80 personel Angkatan Bersenjata Ukraina, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, demikian keterangan video unit utara Rusia 19 November. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 20 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 725.740 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.690 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 49 sistem artileri, 91 pesawat tanpa awak, 27 kendaraan tempur pengangkut personel dan 2 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.390 tank, 19.119 kendaraan tempur lapis baja, 29.648 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.681 sistem artileri, 1.252 sistem roket peluncur ganda, 1.001 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 19.202 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, dan pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang 146 posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di sejumlah titik. Rusia melancarkan serangan terhadap infrastruktur lapangan udara militer, objek-objek penting yang menjamin operasi industri pertahanan Ukraina dan pendukungnya. Unit pertahanan udara Rusia menembak jatuh 5 rudal balistik, 4 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, proyektil peluncur roket ganda HIMARS Amerika Serikat, dan 85 kendaraan udara nir awak sayap tetap. Kementerian Pertahanan Rusia melansir, secara total sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 648 pesawat, 283 helikopter, 36.259 kendaraan udara nirawak, 586 sistem rudal anti-pesawat, 19.386 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.490 kendaraan tempur MLRS, 18.181 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 28.525 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir Rusia. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 13-й бригады Нацгвардии и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое и Избицкое Харьковской области. Отражены 2 контратаки штурмовых групп противника. Потери вооруженных сил Украины составили до 135 военнослужащих. Танк, 2 боевые машины пехоты, 4 боевые бронированные машины, 122-мм гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 28-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Загрызово и Кругляковка Харьковской области. Отражены 3 контратаки подразделений ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицу М101, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированием 24-й, 33-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной и 10-й горно-штурмовой бригад в районах Янтарного, Антоновки, Дачного, Успеновки и Курахова. Отражена контратака штурмовой группы ВСУ. Потери противника составили до 550 военнослужащих, танк, 3 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина, 8 автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Краб», 2 122-мм гаубицы Д-30 и 4 105-мм орудия М119.
Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Нота». Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Новоселидов. Нанесено поражение живой силе и технике 53-й, 100-й, 117-й механизированных бригад, 38-й бригады морской пехоты, 12-й и 14-й бригад Национальной гвардии в районах Леонидовки, Белинского, Дзержинска, Миролюбовки, Гродовки и Новоэкономического. Отражены 6 контратак штурмовых групп противника. ВСУ потеряли более 310 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, 152 мм орудие Д-20, 122 мм гаубицу Д-30 и 100 мм противотанковую пушку «Рапира». Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 58-й мотопехотной бригады, 101-й, 110-й, 120-й, 123-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Разлив, Тимировка, Новоселка, Макаровка, Улаклы и Великая Новоселка. Отражена контратака подразделения ВСУ. Потери противника составили до 140 военнослужащих, танк «Леопард», 2 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, 2 гаубицы М198, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Уничтожен полевой склад боеприпасов. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 31-й, 118-й механизированных бригад и 3-й бригады территориальной обороны в районах Малой Токмачки, Новоандреевки. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, 11 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Уничтожен полевой склад боеприпасов.